Paus Fransiskus mengenai ensikliknya yaitu Laudato Si, berkasih sayang dalam pertobatan ekologis. Dan pertobatan ekologis itu bukan hanya dunia tapi personal, karena kita mencintai alam juga, bahwa sampah ini menjadi masalah dunia. Saya juga mencoba untuk memilah sampah yang setiap hari harus kita kerjakan di rumah maupun dimanapun saja, memisahkan, memilah yang anorganik, yang satu organik diproses menjadi kompos, dan kami sudah panen beberapa kali dan menghasilkan uang, Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Ini kami dari tim podcast GSPP. Nah itu kita tuh pengen ikut belajar gitu loh Bu. Jadi nanti ya pengen tahu biar kita di rumah juga bisa memulai mengolah sampah dari rumah gitu. Pak, kami ingin tahu cara pemilahan sampah organik dan anorganiknya. Ya, terima kasih. Sampah yang ada di sini, ya di tempat KCLH ini, itu kita prioritaskan dulu yang dari gereja, ya, sampah-sampah dari gereja. Ini hampir setiap minggu banyaknya seperti ini, bahkan bisa lebih. Jadi kita prioritaskan dari gereja dulu, lalu kemudian di tempat sana juga kita sudah siapkan wadah ya, sampah organik dan anorganik, yang plastik dan bukan. Lalu kemudian semua di store ke sini, ya di store di sana. Lalu kemudian kita di sini pisahkan, yang plastik, yang kertas kita pisahkan, dan yang daun. Karena yang datang dari sana pakai gerobak juga plastik, ya daun, ada kertas, macam-macam di dalamnya. Lalu kemudian sampai di sini kita pisahkan. Lalu setelah pisahkan seperti ini botol, ini ada plastik. Lalu kemudian tadi kita kerjakan apa itu namanya kerdos-kerdos. Lalu kemudian setelah seperti ini kita bersihkan. Nah, yang paling bukan capek ya, karena di sini banyak sampah-sampah yang sangat kotor. Sisa makanan masuk di plastik atau apalah, bahkan kotoran-kotoran juga ada di sini. Lalu kita bersihkan di tempat keran ini, lalu kemudian kita jemur. Setelah dijemur, lalu kita masukkan di wadah khusus plastik, plastik seperti ini. Ini misalnya ini contoh yang bersih. Ini kita harus seperti ini. Lalu kemudian ada botol. Nah gitu. Nah setelah selanjutnya kita masukkan dalam plastik, kan ibu ini nanti tadi yang mbah ini tadi, itu biasa dia datang setiap hari Sabtu, kadang juga bukan hari Sabtu ya, tergantung waktu dia. Dia yang mengambil semua. Jadi ini harus dikupas ya Pak? Ya, dikupas. Kadang juga karena kita sebaiknya memang dikupas, tapi karena kita tidak punya waktu, lalu serahkan kepada mereka untuk mengupas sendiri. Kalau tutupnya Pak? Lalu kemudian ada juga sampah yang tidak dipakai, residu sisanya, seperti misalnya inilah misalnya ini busuk sekali ya, busuk sekali, kita masukkan di kantong tertentu, disimpan di sana. Maka hasil dari sini itu paling kurang ada 4 kantong. Ya. 4 kantong botol, lalu kantong kardus, ya. Lalu kemudian yang ini Residu. ini kantong tersendiri, lalu kemudian residu. Duplek, terus yang residu. Jadi, kita pisahkan tersendiri. Lalu kemudian sampah yang daun-daunan ini itu nanti dibuang di sana. Itu tempatnya. Ada pengolahannya sendiri Pak? Pak nanti yang menjelaskan ya, Pak Petrus yang menjelaskan. Oh nanti di iya. sana. Menarik sekali ya Pak. Saya pengen belajar ke tahap berikutnya Pak, tahap pengolahan sampah ya. Oh ya, terima kasih. Mari kita ke langkah setelah pemilihan dari sini tadi, sampah organik dan anorganik. Lalu sampah organik kita ke sana, Mbak. Mari kita lihat di sana. Kita lihat sampah. Selamat siang Pak, Ibu-ibu.
Kita kan tadi dari sana nih pemilahan. Terus katanya untuk pengolahannya di sini. Ya. Untuk yang anorganik Ini yang gitu ya. organik. Oh, ini. yang Ya. organik. Oh iya ya, maaf salah ya. Berarti ini yang organik. Nah, terus kita mau tahu nih pengolahannya seperti apa dan dari apa, bagaimana? Iya. Jadi kalau yang organik di sini kita mengambilnya dari alam ya, maksudnya dari daun-daun. Jadi di sini kan juga kayak tumbuh-tumbuhan, kayak tanah-tanaman dan daunnya bujur kita bersihkan, lalu dikumpulkannya di sini dan itu yang kita olah. Kemudian ada lagi yang dari rumah tangga Pasuruan atau kegiatan di desa sini biasanya berupa Arem-arem kayak gitu, nah itu bungkus arem-aremnya seperti itu ya, lemper kayak gitu, ya bisa masuk kita olah di sini. Jadi untuk pengolahannya sendiri, awalnya setelah kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam palet sini. Namanya palet ya? Ya, kita sebut palet. Ini proses pembusukannya membutuhkan berapa lama? Antara 6 minggu sampai 8 minggu. Jadi ini kita sebut bukan sampah ya. Ini namanya apa kayak untuk kita Biomasa. perbaiki. Ini namanya biomasa. Oh. Bio itu kan hidup, masa Ya. itu bentuk, dia punya volume dan berat. Maka kita bilang biomasa. Jadi bukan sampah karena dia bisa terurai. Kita masukkan di sini, kemudian kita padatkan. Kita susun, diinjak-injak dulu gini. Biar apa, Pak? Biar padat. Jadi kalau umpamanya kotaknya belum penuh, berapa hari ada sampah lagi atau Masukkan aja enggak apa-apa. Oh, bisa dicampur enggak apa-apa? Bisa, bisa. Bisa diproduk terus-menerus kayak gini. Terus menerus. Nah, setelah ini udah terisi dengan biomasa, kemudian dikasih apa, Mbak? Ini leri, Ini apa? leri air cucian Oh, beras. cucian beras. Oh, Dari sini, Mbak. murni atau dicampur Murni ya? murni ya? Murni. Kita siram-siram saja. Fungsinya untuk apa itu, Bu, air cucian beras? Nah, kalau fungsinya dia ini nanti untuk menumbuhkan mikrobadai. Jadi kalau setelah kita siram gini, nanti kita tutup, kita ungkep ya bahasa Jawa bilang. Diungkep. Diungkep, ditutup dengan pembena plastik ini, biarkan dia sama 6 sampai 8 minggu. Berarti sekali aja ya, Pak? Ngasih Setiap kita mengisi. Setiap mengisi daun Oh, kita terus kasih dia air nambah leri ya. Ada baru kita Ya. tambahkan di airnya juga. Jadi harus dikasih dari udah secukupnya, terus nah kita kan punya 1, 2, 3, 4, ada 5. Kemudian setiap seminggu sekali sebetulnya harus kita balik. Sekalian kita iya. sekalian kita tambah lagi. Tambah Biar yang baru. pembusukannya merata ya. Iya, ditukar gitu. Nanti kalau udah ya 6 minggu, ya 6 minggu, terus ininya hasilnya nanti sana kita giling, kita campur nanti biar ada lagi bagian lagi di sisi lain yang akan Oh, beda lagi setelah ini. Ini baru kalau yang kotak kedua, Pak? sama. Ini dua ini sama. Itu udah berapa Itu hari? yang udah pembusukannya? berapa lama? Ini sama ini baru 1 bulan. Belum ada 3 minggu. Dari 3 minggu. Ini 3 minggu. Yang nanti ujung sana udah siap panen. Oh, ada yang 2. siap panen ya, Pak? Siap, udah. Cuma Nanti kita boleh butuh ditunjukkan? Oh, boleh, tapi kita butuh tenaga banyak. Bisa bantuan nggak umat? Oh, bisa. Beneran. Bisa kuat. Yakin. Yakin. Ya, kami Siap. tunggu umat untuk bantu panen. Siap. Karena ini nanti hasilnya akan kita pakai juga untuk gereja dan umat. Kalau panen berupa apa, Pak? Kompos? Sudah jadi kompos. Kompos Siap daun ya. pakai. Padat ya bentuknya. Bentuknya padat, nanti bisa dilihat. Siap pakai, bisa campur media tanah. Oh, iya. Kira-kira begitu ini biomasa yang jadi dari lingkungan gereja tidak kita buang keluar, kita kembalikan lagi ke gereja, prinsipnya. Kalau yang dari umat boleh juga daun Wah, ternyata nggak kalah menarik dari yang tadi, Bu. Tadi kayaknya juga ada yang sudah siap panen. Ya, Bisa lihat nggak? Oh, Terus bisa. sekaligus nanti prosesnya habis itu tuh kemana? Ya, gitu. monggo. Kita harus kemana lagi? Kita lihat di sebelah sana yang di Ya, ujung oke. itu yang sudah siap panen. Di sini Mbak yang siap panen ya, seperti ini. Oh, ini yang sudah Nah, 8 minggu ya, Bu ya? Ya, ini nanti jadi prosesnya setelah ini kita angkat, kita jemur dulu. Setelah ya. dijemur, baru ke proses selanjutnya penggilingan. Ini adalah daun-daun dari gereja kita sendiri. Kita tumbas. Inilah proses penggilingan
dari sampah, kemudian sudah 2 bulan dijemur. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nanti kita campur dengan arang sekam 1:3. Lantas kita campur seperti ini, dimasukkan ke sini. Ini akan berproses menjadi lembut. Nanti akan langsung dikemas dalam plastik 2 kiloan. Nanti di sealer sudah langsung siap nanti dipasarkan. Kita masukkan plastik kemasan, langsung kita timbang dan kita sealer. Satu plastik ini berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Satu plastik isinya 2 kilo, kita sealer, sudah jadi. Ya. Nah, hasilnya kayak gini nih. Siap jual. Ini sudah siap jual. Masuk ke warung kejujuran. Dimasukkan warung kejujuran. Iya. Berarti nggak harus ada yang jaga. Tidak ada. Masuk sadar diri ya. Betul. Ini untuk naruh uangnya, bisa ditaruh di sini. Harganya sudah tertera 5.000. Kalau ini ada apa lagi nih? Oh ini yang dari Lindi. Yang dari Kelinggi. Yang ini namanya lindi. Lindi. Ini terus ya. Lindi ini nanti cairan yang akan kita campurkan air menjadi pupuk atau untuk buah, untuk tanaman bisa. Prosesnya nanti seperti ini. Kita akan teruskan di ember tumpuk namanya. Bisa kita lihat juga nanti. Mari kita lihat. Yang sini adalah ember tumpuk. Nanti Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang. Kami tadi dari itu ada kan lindi gitu ya. Terus kita pengen tahu lindi itu berbentuk apa sih? Bisa dijelaskan itu apa? Ini lindi kita masukin ke ember tumpuk itu dari kulit buah dan sayuran. Tapi Tapi untuk yang pertama selama 2 minggu berturut-turut itu harus buah. Kenapa kok harus kulit buah? Kulit sisa-sisa. Kulit buah itu kan kena fermentasi menimbulkan Bau. asam dan itu mengundang lalat hitam ini tadi barusan dari sini ada lalat. Ada lalatnya yang Tapi itu datang. Lalat baik. Black soldier ya khusus. Jadi ini nanti dimasukkan selama 2 minggu berturut-turut itu dari kulit buah. Nanti setelah kulit buah 2 minggu baru bisa dicampur sayuran, bisa dicampur makanan. Bu, ada sisa- pengecualian sisa-sisa buah? Enggak. Enggak ada. Oh, Semua buah bisa. Semua macam buah bisa. Nggih. Kemudian ini nanti kita diamkan selama 1 bulan. Nanti hasilnya berupa pupuk organik cair. Lindi seperti itu. Netes ya. Tapi harus dikasih air Bu. Enggak. Enggak. Dia harus Yang cair sendiri. Iya. Jadi lalat hitam tadi itu bertelur di sini, itu menghasilkan maggot. Maggot ini Mbak, ini magotnya. Nah, ini sama ya. Maggot itu putih-putih. Putih-putih. Maggot sendiri ada manfaatnya. Misalnya panjenengan mau ternak ikan, Lele. mau beternak Nih, ayam, ini maggot kayak gini nih. mau beternak apa namanya? Ini maggot lah. Ini yang memproses ini. Jadi nanti dia memproses. Nah, ini hasilnya seperti ini. Magotnya itu datang sendiri ya Bu? Datang Dari sendiri. Jadi lalat. Telur Lalat bertelur itu tadi ya. menjadi maggot. Nah, ini maggot kalau sudah tua ya nanti menjadi lalat. Iya. Gitu. Jadi nanti bisa dipanen kalau kita males ngambil satu-satu ini bisa dilobang pakai pipa yang di akuarium itu loh. Nah itu nanti si maggot itu merambat ke atas kita Turun, masukin ke gelas-gelas air mineral atau botol mineral itu turun sendiri bisa Bu, untuk komposisi ukuran kulit buah kalau umpamanya itu seberapa Bu-nya? Berapa Ada persen? ukur- Oh, nggak ada semuanya ukuran. semua kulit bisa buah masuk, ya di ya. sini.
Ya. Sayur-sayuran Bisa. Bisa. Tapi kulit buah harus 2 minggu dulu. harus 2 minggu seberapa Bu kira-kira? Bebas. Seberapa Oh bebas aja. ya, enggak harus separuh kulit buah dulu, Enggak. nanti baru ditambah. Enggak. Oh, 1 iya. kilo atau mau Ya, 2 oh, kilo. bisa ya. Iya. Kalau di rumah tangga kan Prosesnya 1 bulan ya tadi? 1 bulan baru dipanen. Dipanen. 1 sampai 2 bulan ya ini. Termasuk Iya. panen magotnya tadi ya. Kalau magotnya setelah menetas bisa langsung diambil. Oh Itu gitu. cepat sekali berkembang biaknya enggak nunggu Karena satu begitu bulan. ini masuk situ, lalat datang. Ya, gitu bertelur langsung menetas. Ya. Itu ditutup atau dibuka Bu? Ditutup, ini ditutup ini. Jangan sampai Kena air. sama air hujan. Jadi ini murni ampasnya di atas, sarinya di bawah. Ini ada apa? Ini ada kerannya ini dibuka jadi lindinya harus dijemur itu dijemur matahari. Itu setelah panen ya Bu ya? Setelah panen, itu nanti setiap hari kita gembosi. Kali ini. Yang ini pakai cacing. Jadi Oh ini ada beda ya Bu ya? Beda. Beda, tapi Prosesnya beda. metodenya sama. Kita masukin sampah buahnya dari sini. Cuman kalau ini ada nilai seninya ya. Karena langsung Bisa bisa untuk ditanami. Tanam Ya. ya. Jadi Ini Mbak, medianya ini kotoran sapi, teletong sapi. letong sapi. Oh. Cacingnya dimasukkan di sini. Jadi cacingnya berkembang biak di sini. Itu cacing tanah biasa Bu. Cacing tanah yang gede-gede itu, tapi ada jenis apa Bu namanya? Tapi dia besar-besar ya Bisa. bentuknya. Ini nanti kulit buahnya dimasukin ke sini. Sayuran juga boleh? Ya, jadi Sayuran kan boleh. lembab gitu. Cacing kan suka yang lembab-lembab. Oh iya iya. Ini nanti menghasilkan juga POC, tapi dengan bantuan cacing. Kulit buah juga ya Bu ini? Iya, kulit buah, Iya. kulit buah dan sayuran juga. Ini lindinya di sana. Ini manfaatnya ini Mbak, bisa untuk media tanam sekaligus ini sudah ini 2 bulan lah ini udah berbuah ya. Lagi panen. Januari ya ini ya. Januari kita cuma coba aja kita. Ya, Dimasukin situ aja Bu. Ya, terutama apa? Hasilnya kok bagus gitu. Nih. besok bisa diterapkan ya Bu. Mm-mm. Kita jadi kalau Ini hasil yang dari sana tadi ya Bu? Ya. Ini ember tumpuk, hasilnya cair, ini namanya lindi. Lindi ini harus dijemur karena mengeluarkan gas setiap hari. Nah, kita gemboskan begini ya. Nah, Suara buka. nah ini kepanasan, terlalu panas ini ya. Jadi setiap hari digemboskan begini. Kemudian kita masukkan ke botol-botol ini yang sudah jadi. Ini sudah jadi dicampur. Dicampur ini murni kita kemas seperti ini dan ini yang dijual di warung kejujuran. 5.000 per botol. 5.000. Tuh. Terus cara pengaplikasiannya ini tadi. Untuk aplikasi lindi ini bisa kita campur. Satu tutup botol ini kan 10 ml, jadi 1 banding 20. Satu tutup botol ini 2 liter air. Kita aduk, nanti kita siramkan ke tanaman. Kebetulan kan saya sama Pak Yosep sebagai si pembibitan, jadi kita mulai untuk menyiram bibit dulu. Jadi tanaman-tanaman yang enggak layak itu kita Kita reporting. bongkar. Kita ganti dengan media tanam yang baru, kemudian kita siram pakai ini Mbak. Nanti Berapa minggu sekali? 1 minggu sekali saja cukup. Oh, seminggu sekali cukup gitu. Tidak setiap hari, kalau setiap hari airnya saja. Air biasa. Air biasa. Siram-siram itu. kalau over nanti mati juga. Kemuan. Mati. Oh, mati. Lonyot. Panas ya. Panas. Oke, terima kasih. Ya. Ya, siap. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Romo, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, inilah tim KCLH Pelopor Gereja Jagabumi. Oke. Yes. Terima kasih Bapak Ibu tim KCLH atas informasi yang sudah diberikan kepada kami. Semoga bisa bermanfaat buat seluruh umat Pringgolayan dan mari kita ikut jaga bumi bersama KCLH.